Di kaki Gunung Himalaya, tempat di mana udara biasanya membawa kedamaian, kini hanya tersisa keheningan yang berat dan luka yang dalam. Para dewa, makhluk agung yang dulu disembah, kini duduk tertunduk di antara kabut dingin. Mereka tampak rapuh, tidak ubahnya seperti pengemis yang kehilangan segalanya. Dewa Indra, raja para dewa, kini mahkotanya retak, berkarat, kehilangan cahaya keagungannya. Dewa Agni, sang penjaga api suci, cahayanya kini hanya berkelip kecil karena ketakutan telah menyelimuti sinarnya. Dewa Bayu hanya mampu menghela napas panjang, seolah langit pun ikut menyesali kekalahannya. Inilah salah satu bagian paling penting dan simbolis dalam kisah Dewi Mahatmya yang juga disebut Durga Saptasyati atau Candipata, bagian dari kitab Markandeya Purana, khususnya bagian ketiga yang menceritakan kisah Mahisasura Mardini. Surga telah jatuh, cahaya telah dipadamkan. Dua asura, Sumba dan Nisumba, telah merebut segalanya. Harta, kemuliaan, bahkan kehormatan para dewa. Kini, di puncak Himalaya pun membeku. Mereka menunduk dalam penyesalan, menunggu keajaiban yang belum juga datang. Dalam keputusasaan yang tak terlukiskan, para dewa berlutut di tepi sungai Gangga yang suci. Mereka menundukkan kepala sebagai jiwa-jiwa yang hancur. Doa yang keluar dari bibir mereka adalah jeritan hati yang patah, sebuah permohonan yang datang dari kedalaman rasa putus asa. Mereka berdoa kepada Sang Dewi Mahamaya, kekuatan abadi yang tersembunyi di balik segala ciptaan. Dan dengan suara bergetar, para dewa berseru memohon belas kasih kepada Mahadewi, Sang Ibu Semesta, tempat perlindungan terakhir bagi mereka yang telah kehilangan harapan. Di sisi lain Sungai Gangga, angin berhembus lembut di antara kabut suci. Di sanalah Dewi Parwati, permaisuri Dewa Siwa, datang untuk menyucikan dirinya. Ia mengetahui betapa surga kini diliputi penderitaan. Dari lubuk hatinya, yang merupakan hati seorang ibu semesta, dapat merasakan getaran duka yang memenuhi jagat raya. Dalam keheningan itu, belas kasihnya meluap, dan dari tubuhnya muncul cahaya yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Sebuah kilau cemerlang menyelimuti langit, dan dari cahaya itu, perlahan muncul sosok agung, seorang dewi yang kecantikannya tak tertandingi oleh makhluk manapun. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama, matanya lembut, namun menyimpan kekuatan yang dalam, seolah seluruh kekuatan semesta berdiam di balik pandangan itu. Ia adalah esensi dari kemurnian itu sendiri. Karena lahir dari kosa atau lapisan tubuh Dewi Parwati, maka ia diberi nama Kaushiki, dan para dewa memanggilnya dengan penuh hormat dengan nama Ambika. Tak jauh dari sana, di balik bayang-bayang hutan di kaki Himalaya, dua jenderal Sumba dan Nisumba, Chanda dan Munda, sedang mengintai.
Mereka menyaksikan sinar lembut yang memancar dari tubuh Dewi Kaushiki. Dan seketika, mata mereka terpaku. Mereka lupa akan misi, lupa akan perang, lupa akan segalanya. Kecantikan sang Dewi membuat napas mereka terhenti. Di dalam hati yang dikuasai kegelapan, maka timbullah hasrat yang membara. Mereka berbisik dengan penuh ketakjuban, tak ada makhluk di semesta yang seindah ini. Dewi ini hanya pantas untuk Tuan kita, Raja Sumba. Dengan wajah penuh gairah, mereka bergegas kembali ke surga, yang kini telah menjadi singgasana kegelapan. Di sana, Raja Sumba duduk angkuh di singgasana Dewa Indra. Mahkotanya berkilau dengan cahaya rampasan para dewa. Canda dan Munda berlutut. Suara mereka bergetar antara rasa hormat dan nafsu yang tak tersembunyikan. Tuan, kami telah menemukan hal terindah di 3 dunia. Wajahnya membuat alam semesta seolah berhenti berputar. Mereka menggambarkan kecantikan sang Dewi dengan kata-kata berlebihan, menyebut bahwa segala harta rampasan mereka seperti gajah Airawata, kuda Ucha Israwa, bahkan singgasana yang kini diduduki Sumba. Semua itu tak berarti jika tanpa Dewi itu di sisinya. Kata-kata mereka adalah racun yang manis, dan di mata Sumba lahirlah hasrat yang akan menuntunnya pada kehancuran. Pujian itu membakar hasrat dalam diri Sumba. Itu bukan sekadar keinginan, melainkan keserakahan yang telah menjadi darah dalam dirinya. Dengan tawa angkuh yang menggema di singgasana para dewa, Sumba berkata, "Segala yang terbaik harus menjadi milikku." Ia pun memanggil Sugriwa, sang utusan Asura yang dikenal karena kefasihannya. Lidahnya manis, tapi tajam dan beracun. Sumba memberikan perintah yang tegas. Sugriwa harus mendatangi sang Dewi, menceritakan kebesaran, kekayaan, dan kekuasaan Raja Asura. Ia harus mengundang sang Dewi untuk menjadi permaisurinya. Namun bila Dewi itu menolak, maka Sugriwa diperintahkan untuk menyeretnya paksa ke hadapan Sumba. Di puncak sunyi Himalaya, Dewi Ambika duduk di atas sebongkah batu besar. Kabut putih mengalir di sekitarnya seperti tirai suci, dan burung-burung terdiam seakan takut menyela keheningan sang Dewi. Dari kejauhan, langkah kaki berat mendekat. Itu adalah Sugriwa, utusan dari Raja Asura Sumba, yang datang dengan dada membusung dan suara yang penuh keangkuhan. Dengan membungkuk setengah hati, ia berkata lantang, "Wahai Mahadewi yang bercahaya, aku datang atas perintah Raja Agung, Sumba, penguasa seluruh langit dan bumi. Tuan kami memiliki kekayaan yang tak terhitung. Ia memiliki singgasana Indra, gajah Airawata, dan kuda Uchaisrawas. Di Triloka, tak ada yang menandingi keagungannya. Kini, ia mendengar tentang kecantikanmu dan menginginkan engkau menjadi permaisurinya. Menerimalah, wahai Dewi, dan engkau akan menjadi ratu dari segala ratu." Suara Sugriwa bergema di lembah-lembah, membawa aroma kesombongan yang kental. Namun sang Dewi hanya tersenyum. Tatapannya tajam seperti matahari yang menembus kabut. Sugriwa menelan ludah, namun tetap menahan nada sombongnya. Sumba tidak meminta, wahai Dewi, ia memerintah. Karena di 3 dunia ini, tak ada yang mampu menolak keinginannya.
Maka aku datang bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk membawamu jika engkau menolak. Keheningan membeku. Angin berhenti berhembus, dan di detik itulah mata Durga memancarkan kilatan kekuatan yang belum pernah dilihat oleh mata asura manapun. Dengan suara yang tenang ia berkata, "Benar, aku telah mendengar tentang kebesaran Sumba dan Nisumba. Namun aku memiliki sumpah bodoh yang pernah kuucapkan di masa muda, bahwa aku hanya akan menikah dengan pria yang mampu mengalahkanku di medan perang. Pria yang mampu menghancurkan keangkuhan dalam kekuatanku." Ia berdiri perlahan dan udara di sekelilingnya berubah menjadi medan energi yang nyaris tak terlihat. "Pergilah Sugriwa, katakan pada tuanmu, jika dia benar-benar menginginkanku, biarlah dia datang sendiri, datang dan bertarung. Siapa yang menang, dialah suamiku." Langit bergemuruh, kabut terbelah oleh kekuatan yang tak kasat mata. Dan untuk pertama kalinya, utusan Asura itu terdiam dalam ketakutan. Tantangan itu terdengar seperti api di tengah salju Himalaya. Berani, dingin, dan mustahil untuk diabaikan. Sugriwa terpaku. Ia menatap wajah sang dewi yang memancarkan cahaya keemasan. Dengan napas terengah, ia membungkuk dalam ketakutan dan berlari menuruni gunung, membawa kabar yang akan mengguncang gelapnya kerajaan Asura. Langit menjadi muram, awan berputar, dan bumi bergetar perlahan. Seolah seluruh alam semesta tahu, perang telah diundang. Dan sebelum matahari terbit kembali, nama-nama seperti Canda, Munda, dan Raktabija akan segera terdengar dalam cerita yang bahkan para dewa pun enggan mengulanginya. Kisah ini baru saja dimulai, bersiaplah untuk bagian berikutnya, di mana bumi akan berlumur darah dan dewi yang lembut akan berubah menjadi amarah itu sendiri. Di Balerung Surgawi yang kini telah direbut oleh para Asura, suasana menegang menebal bagaikan kabut sebelum badai. Di atas singgasana Dewa Indra yang megah, kini telah ternoda oleh kesombongan Raja Asura Sumba. Matanya menyala seperti bara neraka yang menunggu bahan bakar berikutnya. Di hadapannya Sugriwa, utusan paling patuh dan fasih, berlutut dengan kepala menunduk dalam ketakutan. Suara di tenggorokannya gemetar ketika ia menyampaikan kabar yang dibawanya. Dia berkata lirih penuh ketakutan, "Wahai Raja Agung, Dewi itu menolak. Ia memiliki sumpah Satyabrata, hanya akan menikah dengan pria yang mampu mengalahkannya." Sumba tertawa, tawa yang penuh amarah dan penghinaan. "Seorang wanita menantangku?" Suara itu menggelegar, membelah udara seperti petir yang menyalak. Apakah dia tahu siapa aku? Akulah penguasa 3 dunia. Akulah pengambil segalanya, segala yang berharga. Bahkan surga pun berlutut di bawah kakiku. Ia menatap ke arah utara, ke arah Himalaya tempat Dewi itu berada, dan tersenyum dengan dingin. "Baiklah,"
ujarnya perlahan namun penuh racun. Kalau Dewi itu ingin perang, aku akan memberinya perang, perang yang bahkan para dewa tak akan berani menyaksikannya. Seruan murka Sumba menggema hingga ke dasar bumi. Udara di balerung surgawi bergetar ketika suara beratnya memanggil satu nama. Dumaralocana. Langkah-langkah berat pun terdengar, dan dari balik gerbang surga muncul sosok raksasa. Kulitnya kelabu bagai abu neraka, dan setiap tarikan napasnya menggetarkan sekitarnya. Dia adalah badai penghancur. Matanya bukan mata makhluk biasa, melainkan tungku api yang menyala dengan kebencian. Asap kelabu keluar dari rongganya tanpa henti, membentuk kabut gelap yang membuat udara terasa beracun. Dari sanalah namanya lahir, Dumaralocana, sang Asura bermata asap. Sumba berdiri dari singgasananya, menunjuk ke arah utara. Di sana di pegunungan Himalaya, duduk wanita yang berani menantangku. Katanya, suara itu bergemuruh seperti guntur di langit neraka. Ia mendekat ke Dumaralocana, menatap langsung ke mata berasap itu. Aku beri kau 1 jam, bawa 60.000 pasukan dan pergilah ke sana. Kalau Dewi itu menyerah, seret dia hidup-hidup ke hadapanku. Kalau dia menolak, patahkan kebanggaannya, hancurkan tubuhnya, dan biarkan langit menyaksikan kepalanya dipersembahkan di kakiku. Tanah bergetar ketika Dumaralocana menghentakkan kakinya, tanda tunduk pada perintah tuannya. Langkahnya berat, seperti dentuman genderang perang. Di luar, ribuan Asura sudah menunggu. Begitu ia muncul, mereka berteriak, dan dari surga yang telah ternoda, bergeraklah tentara kegelapan menuju Himalaya. Langit Himalaya tiba-tiba menjadi kelabu. Angin yang biasanya membawa kesejukan berubah dingin dan berat. Setelah pesan tantangan itu disampaikan, getaran halus mengisi udara, seolah seluruh gunung tahu apa yang akan terjadi. Dewi yang tadinya dikenal sebagai Parwati, yang dikenal lembut dan penuh kasih sebagai Ambika, perlahan berdiri dari duduknya. Namun kini, ia bukan lagi ibu yang penuh belas kasih. Aura yang menyelimutinya berubah dari cahaya lembut menjadi nyala merah keemasan yang bergetar oleh amarah. Kini ia bukan lagi Ambika. Ia telah menunjukkan jati diri yang sesungguhnya. Ia adalah Durga, sang ratu prajurit, penghancur kegelapan. Di puncak Himalaya, ia duduk di atas wahana singa, dengan tatapan yang menembus kabut tebal. Di kejauhan, ribuan Asura tampak mendaki lereng gunung seperti gelombang hitam. Namun bagi Dewi Durga, mereka hanyalah semut-semut kecil yang belum tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju akhir mereka sendiri. Dumaralocana telah tiba. Sosoknya seperti gunung yang bergerak, matanya menyala, asap keluar dari wajahnya seperti 2 kawah neraka yang membara. Ia mendongak, menatap sang Dewi yang duduk dengan tenang di puncak gunung dan berteriak, "Dewi, turunlah, atau aku akan mencabik tubuhmu menjadi debu." Namun Dewi Durga tidak menjawab, tidak bergerak, tidak berkedip. Hanya ada seulas senyum halus di sudut bibirnya. Senyum itu menusuk lebih dalam daripada ribuan pedang. Dan di hadapan ratusan pasang mata Asura
itulah penghinaan yang tak tertahankan. Dumaralocana meraung, asap keluar dari matanya lebih tebal. Ia mengangkat tangannya ke langit dan berteriak, memerintah pasukannya untuk segera menyerang. Dalam sekejap, gunung berguncang. Ribuan Asura berlari menanjak. Mereka menjerit, memukul perisai, dan meluncur seperti banjir darah yang akan menelan segalanya. Namun di puncak itu, Dewi Durga tetap diam, tenang, matanya memandang ke bawah, dan dunia menahan napas, menunggu apa yang akan ia lakukan. Dewi Durga perlahan menutup matanya. Di dalam keheningan itu, ia menarik napas panjang. Napas dari semua kehidupan yang pernah ada. Lalu, dari bibir sang Dewi mengalir satu suku kata. Bukan teriakan, bukan mantra panjang. Satu getaran yang datang dari kedalaman yang tidak terukur. Itu adalah denyut pertama dari penciptaan dan getar terakhir dari kehancuran. Gelombang suaranya tak terlihat, tapi seluruh semesta mendengarnya. Dumaralocana, tubuhnya membeku, dari matanya asap berhenti keluar. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya lenyap ke dalam getaran itu. Dagingnya mulai mengelupas, otot-ototnya luluh menjadi abu, dan dalam satu helaan napas sang Dewi, sosok sebesar gunung itu menghilang tanpa suara. Hanya sehembus angin yang lewat, membawa debu kelabu ke langit. Namun kekuatan belum berakhir. Ia menjalar menuruni gunung, menyapu ribuan pasukan Asura. Tidak ada darah, tidak ada luka, mereka lenyap, menjadi abu yang bercampur dengan kabut kembali ke unsur asalnya. Keheningan setelah kehancuran Dumaralocana terasa seperti jurang yang menelan suara dunia. Pasukan Asura yang tersisa menatap ke langit, melihat kekuatan yang tidak dapat dilawan. Ketakutan menggantikan amarah. Senjata jatuh dari tangan. Satu demi satu mereka berbalik arah, berlari menuruni gunung dengan teriakan panik. Namun sebelum langkah pertama benar-benar menjauh, suara itu terdengar, raungan singa Sang Mahadewi. Raungan mengguncang jiwa semua makhluk hidup. Gunung Himalaya bergemuruh, awan terbelah, dan udara bergetar seperti kulit gendang semesta. Raja Singa, sang wahana Dewi Durga, bangkit dari diamnya. Dalam satu lompatan, tubuhnya menembus udara seperti petir yang menyambar bumi. Dalam sekejap, lembah menjadi ladang maut. Cakar emasnya berkilat, membelah udara dan daging sekaligus. Tubuh-tubuh Asura itu hancur dalam satu gerakan. Taringnya memantulkan cahaya matahari, dan setiap kali ia mengaum, badai mengikuti. Jeritan memenuhi lembah, tapi tak ada belas kasihan. Singa itu bukan sekadar hewan, ia adalah manifestasi amarah Sang Dewi, bentuk paling murni dari kehendak semesta yang tidak bisa ditawar. Hingga akhirnya senyap kembali turun, hanya desiran angin yang tersisa di antara reruntuhan pasukan. Raja Singa berjalan perlahan mendekati Sang Dewi. Surainya yang tadinya seperti emas berkilau, kini berlumuran darah hitam Asura. Ia terkulai di samping Sang Dewi, dan di hadapan Dewi Durga, dia terlihat seperti anak kucing yang jinak. Durga menatap ke bawah gunung. Tak satu pun dari ribuan pasukan itu tersisa. Ia mengulurkan tangan,
mengelus surai singanya dengan lembut. Tidak ada kemarahan di matanya, tidak ada kebanggaan. Hanya ketenangan seorang penguasa yang tahu bahwa apa yang terjadi hanyalah keseimbangan yang ditegakkan. Balairung Indraloka kini sunyi. Asura-asura yang biasanya berteriak dan berpesta kemenangan, kini terdiam seperti batu. Seorang prajurit Asura yang tubuhnya penuh luka merangkak masuk dengan napas tersengal-sengal. Suara seraknya terdengar lirih di aula istana. Tuanku, Dumaralojana telah kalah. Seluruh pasukan telah musnah. Kata-kata itu seakan menusuk udara. Sumba, sang raja Asura, perlahan bangkit dari singgasananya. Ia menggeram. Kalah, senjata apa yang digunakan perempuan itu? Tidak ada senjata, tuanku. Ia hanya mengucapkan satu kata, satu suara dari bibirnya, dan jenderal kita hilang menjadi abu. Sisanya dimangsa oleh singanya. Keheningan kembali turun, tapi kini keheningan itu berbeda, berat, menekan penuh amarah Raja Asura. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Senyum itu bukan tanda kemenangan, melainkan senyuman seseorang yang baru menemukan musuh yang layak. Di sudut gelap Balairung, bayangan Nisumba, saudaranya, muncul dengan mata berkilat. Inilah awal sejati dari perang antara kesombongan dan kekuatan Sang Dewi. Dunia belum tahu siapa yang akan terbakar terlebih dahulu. Aula singgasana itu kini sunyi. Dulu tempat itu selalu bergema oleh tawa kemenangan dan ejekan kesombongan. Namun kini keheningan menggantung seperti asap sekam yang tak mau padam. Aroma abu kematian Dumaralocana masih berputar di udara seperti racun yang menolak untuk menghilang. Sumba duduk di singgasananya. Tubuhnya tak bergerak, namun jiwanya bergetar menahan amarah. Hanya diam, tapi diamnya itu lebih mematikan dari 1000 raungan. Amarah itu telah membeku menjadi es yang dingin, tajam, dan menembus tulang siapapun yang berani menatapnya. Ia tahu kini, wanita di puncak gunung itu bukan sekadar makhluk yang bersembunyi di balik kecantikan. Ia bukan sekadar penipu dengan ilusi cahaya. Kekuatan sejatinya nyata, dan ia telah membuktikannya dengan satu suara saja sudah mampu meremukkan tubuh panglima perangnya, Dumaralocana, dan semua pasukannya. Sumba menarik napas dalam. Suara rendahnya mengalun di Balairung Indraloka, pelan tapi penuh tekanan. Lalu kepalanya menoleh perlahan ke arah jenderal perangnya yang lain, Canda dan Munda. Dua nama yang dibisikkan dengan rasa takut di alam patala. Mereka adalah lambang kehancuran. Tangan mereka telah menumpahkan begitu banyak darah para dewa, dan langkah mereka selalu diikuti bayangan maut. Sekarang sudah saatnya kalian bergerak. Tangkap wanita itu hidup-hidup. Dan jika itu mustahil bagi kalian, cukup persembahkan kepalanya di bawah kakiku. Tak ada jawaban. Canda dan Munda hanya menunduk, lalu berjalan pergi menuruti perintah tuannya.
Dari lembah yang jauh, gema trompet perang mengguncang udara. Pasukan Asura mulai bergerak. Barisan itu membentang sejauh mata memandang. Pasukan Chaturanga Sena. 4 kekuatan besar berpadu. Pasukan pejalan kaki yang memenuhi lembah seperti lautan, kavaleri, penunggang gajah, dan kereta perang yang menyalakan kilatan logam di antara kabut. Mereka tidak lagi bergerak dengan gegabah seperti Dumaralohana. Kali ini pasukan Chanda dan Munda berbaris dengan taktik yang teratur, tenang, dan mematikan. Pergerakan mereka seperti penjepit besi raksasa yang perlahan mengepung gunung suci itu dari segala arah. Kemudian langit pecah. Jutaan anak panah melesat sekaligus, menutup cahaya bulan seperti air hujan yang hitam pekat. Tak lama kemudian, batu-batu raksasa terlempar dari mesin perang Asura, menghantam puncak gunung seperti meteor yang lahir dari neraka. Sihir hitam membubung dari segala arah, berputar di udara, mencemari angin, dan melumat kesucian tempat itu. Ketika pasukan Asura mengepung dari segala arah, Dewi Durga tidak bergerak. Namun dari ketenangannya muncul getaran halus, amarah yang dalam dan terkendali. Ia menyaksikan kehancuran suci di hadapannya. Alisnya berkerut, wajahnya yang bersinar berubah gelap. Matanya menyala bukan karena murka pribadi, tetapi karena hukum alam telah terganggu. Lalu dari tengah dahinya, celah cahaya terbuka. Itu adalah jalan lahir bagi kekuatan baru yang tak dapat lagi ditahan. Dari sanalah muncul sosok hitam pekat, tinggi dan kurus. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang, dan tubuhnya dihiasi kalung tengkorak serta pakaian dari lengan yang terpenggal. Ia memegang pedang di satu tangan dan tali jerat di tangan lain. Dialah Dewi Kali, manifestasi yang lahir dari kemarahan Durga sendiri. Ia adalah bentuk amarah yang mengejawanta menjadi tindakan. Kehadirannya menandai batas antara kesabaran dan kehancuran. Jeritan Dewi Kali memenuhi udara. Suara itu menembus dada dan mengguncang jiwa setiap Asura di lereng gunung. Pasukan yang berlari naik seketika terhenti, sebagian jatuh berlutut tanpa tahu mengapa. Ketakutan yang murni, sesuatu yang tak pernah mereka kenal sebelumnya, kini menelan mereka hidup-hidup. Chanda dan Munda saling menatap, dan untuk pertama kalinya mereka merasakan sesuatu yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Dewi Kali tidak lagi menunggu. Ia melompat ke tengah barisan Asura seperti badai yang tak mengenal arah. Pedangnya menebas tanpa jeda, dan setiap tebasan meninggalkan dua tubuh terpisah. Tali jeratnya menari di udara, melilit leher, lalu menyentak hingga kepala terlepas dan berputar di udara. Tak ada bentuk peperangan di sini. Yang terjadi adalah perburuan, cepat, sunyi, dan tanpa ampun. Darah hitam menyembur, membasahi tubuhnya, menjadikannya semakin liar, semakin haus. Pasukan itu hancur, dan hanya dua sosok yang masih berdiri, Chanda dan Munda, yang kini tahu bahwa ajal mereka sudah menatap dari balik mata sang dewi. Darah masih menetes di tanah ketika Chanda akhirnya sadar dari ketakutannya. Ia meraung, mengangkat pedang yang sudah berlumur darah, dan menyerang dengan kecepatan yang nyaris tak terlihat. Udara terbelah oleh ayunan besi panas, tapi Dewi Kali sudah lebih cepat. Ia memiringkan tubuhnya sedikit, membiarkan pedang itu lewat hanya sejengkal dari wajahnya.
Tubuh Canda terseret, terhuyung ke depan. Dan sebelum sempat berteriak, pedangnya sendiri telah berada di tangan Dewi Kali. Satu tebasan tajam memutuskan segalanya. Munda meraung. Suara itu bukan lagi teriakan garang, tapi ratapan seorang adik yang kehilangan saudaranya. Ia menghantamkan gadanya dengan tenaga penuh, namun Dewi Kali tidak mundur. Pedang terangkat dan sekali tebas, kepala Munda terlepas dan tubuhnya ambruk di antara kabut dan darah. Pertempuran itu berakhir dalam sekejap, seperti badai yang datang dan pergi tanpa memberi waktu bagi dunia untuk bernapas. Di tengah lautan mayat Asura, Dewi Kali berdiri menjulang di antara darah dan abu. Kedua tangannya menggenggam kepala Canda dan Munda, masih meneteskan sisa panas kehidupan yang baru saja dipadamkan. Dari tubuhnya, kemarahan memancar seperti gelombang api yang tak lagi dapat dikendalikan. Dalam keheningan yang berat, alam semesta memahami, dari rahim amarah telah lahir kekuatan yang lebih purba, lebih liar, dan lebih dekat pada inti kegelapan itu sendiri. Sejak saat itu, Durga mengenal wujud itu dengan satu nama, Chamunda, sang penari di atas kehancuran, sang wajah malam dari keadilan semesta. Kematian dua panglima hanyalah riak kecil sebelum gelombang besar tiba. Sumba dan Nishumba kini tahu bahwa mereka tidak lagi berhadapan dengan sekadar Dewi Penjaga, melainkan kekuatan yang lahir dari seimbangnya cahaya dan kehancuran. Dia yang lebih terang dari cahaya, di saat yang sama dia juga lebih pekat dari kegelapan. Gunung masih berdiri diam, tapi dunia di bawahnya mulai bergetar, menandakan perang sesungguhnya belum dimulai. Bersiaplah untuk kisah selanjutnya. Langit kini kian bergemuruh. Tanah bergetar oleh amarah ribuan Asura yang kehilangan pemimpinnya. Kematian Canda dan Munda, dua jenderal kebanggaan mereka, membakar nyala dendam yang tak bisa lagi dipadamkan. Namun dari bara itu, lahir keputusan paling gila yang pernah dibuat bangsa Asura. Sumba dan Nisumba, dua raja kegelapan yang selama ini hanya mengamati dari singgasana mereka, kini turun sendiri ke medan perang. Tidak lagi mengirim prajurit, tidak lagi bersembunyi di balik kekuatan lain. Hari itu mereka membawa seluruh kekuatan Asura terakhir. Pasukan yang dibentuk dari amarah, kegelapan, dan kebencian liar untuk menghancurkan para dewa sekali untuk selamanya. Dan dari sinilah perang sejati dimulai. Di tengah medan perang yang belum kering dari aliran darah, langit kembali berguncang. Dari balik kabut dan sisa bara api, muncul sosok baru. Tubuhnya tinggi, matanya menyala merah seperti bara, dan setiap langkahnya membuat bumi bergetar. Dialah Raktabija, Asura yang membawa anugerah paling aneh dan berbahaya yang pernah dikenal semesta. Ketika petir Indra menghantam dadanya, darah hitamnya tumpah ke tanah. Namun dari setiap tetes itu, lahir satu Raktabija baru dengan kekuatan yang sama persis seperti dirinya. Satu luka saja sudah cukup untuk menciptakan ribuan musuh baru. Semakin keras para dewa menyerang, semakin cepat pasukan Rakbija berkembang. Api Dewa Agni, angin Dewa Bayu, dan cahaya Dewa Surya, semuanya hanya akan memperbanyak jumlahnya.
Dalam hitungan waktu singkat, satu Asura telah menjelma menjadi lautan makhluk yang identik, memenuhi langit dan bumi dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Para dewa mundur perlahan, karena mereka tahu setiap serangan hanyalah mempercepat kehancuran mereka sendiri. Mereka sedang berhadapan dengan kutukan yang menjelma menjadi kehidupan itu sendiri. Dan di balik semua itu, Dewi Durga hanya menatap dalam diam, karena ia tahu perang ini baru saja berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Medan perang kini telah berubah menjadi neraka terbuka. Setiap serangan para dewa hanya menambah penderitaan baru. Setiap tetes darah Raktabija yang jatuh ke tanah melahirkan ribuan dirinya kembali. Langit dipenuhi bayangan tubuh Asura yang tak berujung. Suara perang bergema seperti ratapan dunia yang sekarat. Pasukan surga tercerai-berai, bahkan dewa-dewi mulai mempertanyakan keberadaan mereka sendiri. Untuk pertama kalinya, para dewa kehilangan arah. Mereka sadar, ini bukan perang fisik. Ini adalah perang melawan anugerah yang melanggar hukum alam semesta. Dan hanya kekuatan yang setara dengan penciptaan itu sendiri yang bisa meluruskannya kembali. Lalu, sesuatu bergetar di langit. Sebuah cahaya menyilaukan, bermanifestasi dari setiap arah. Itu adalah jawaban dari doa para dewa kepada sumber kekuatan mereka. Dan kini alam semesta menjawab melalui Sabta Matrika. Dari cahaya keemasan Brahma, lahirlah kekuatan Dewi Brahmani, sang ibu pencipta. Dari pancaran putih Dewa Siwa, muncul Maheshwari, penjaga kehancuran yang suci. Dari samudra biru Dewa Wisnu, lahir Dewi Vaishnavi, kekuatan keseimbangan abadi. Dari api Skanda, bangkit Dewi Kaumari. Dari Dewa Indra, muncul Dewi Indrani, Dewi Badai yang mengguncang langit. Dari kekuatan Waraha, terlahir Dewi Warahi. Dan dari kemarahan Durga sendiri, bangkitlah Dewi Kali, kegelapan yang menyala, amarah yang berwujud kesadaran. Ketujuh dewi ini berdiri mengelilingi Durga seperti cincin kosmis yang berputar, menyatukan kekuatan tujuh dunia dalam satu denyut. Perang belum berakhir, namun kini semesta telah menyiapkan jawabannya. Setelah kelahiran para matrika, medan perang kembali berguncang. Namun Durga tahu kekuatan langsung tidak akan pernah mengalahkan Raktabija. Setiap luka justru memperbanyak dirinya. Ini bukan pertarungan kekuatan. Ini adalah pertarungan kecerdikan melawan kutukan darah abadi. Dewi Durga berdiri di tengah badai peperangan. Matanya memandang jauh ke arah Raktabija yang tertawa penuh kesombongan. Dengan suara yang menggema menembus 7 lapisan langit, Durga memanggil Dewi Kali, Sang Chamunda, sang kegelapan yang lapar. Wajahnya hitam legam, matanya menyala seperti bara dari dunia bawah. Kepada Kali, Durga memberi satu perintah suci. Minumlah setiap tetes darah yang keluar dari Raktabija. Jangan biarkan setetes pun menyentuh tanah ini, karena dari darahnya, dunia ini akan hancur.
Durga dan para matrika menyerang Raktabija dari segala arah. Pedang, tombak, dan cakra menghujani tubuhnya tanpa henti. Setiap sayatan memercikkan darah merah menyala ke udara, namun belum sempat jatuh ke tanah, lidah panjang Kali telah melesat, menjilat setiap tetesnya, menyedotnya seperti nektar yang mengerikan. Darah yang seharusnya melahirkan 1000 asura, kini lenyap dalam rahim kegelapan. Semakin lama, Raktabija mulai melemah. Tubuhnya yang dahulu berkilau merah, kini memucat. Matanya bergetar, suaranya parau. Kekuatannya yang bersumber dari darahnya sendiri, kini hampir habis. Melihat kesempatan itu, Dewi Durga mengangkat pedangnya tinggi ke langit. Dalam satu ayunan kilat, kepala Raktabija terpisah dari tubuhnya. Tak ada darah yang mengalir, karena semuanya telah dihabiskan oleh Kali. Dan seketika itu juga, ribuan wujud Raktabija yang tersebar di medan perang, lenyap seperti debu yang tersapu cahaya. Hanya suara napas para dewi yang tersisa. Perang telah berakhir. Kegelapan telah ditelan oleh kegelapan itu sendiri. Kemenangan pun bergema di Triloka. Langit bersorak, bumi bergetar, dan lautan bergelombang memuji nama Durga dan Kali. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, para dewa dapat bernapas lega. Raktabija, sang asura abadi, telah jatuh. Dan terbuktilah tidak ada anugerah yang dapat melawan hukum alam semesta. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kecerdasan semesta. Namun di balik sorak-sorai kemenangan itu, sesuatu mulai berubah. Dewi Kali, yang baru saja meneguk darah Raktabija, tidak lagi tenang. Matanya membara, lidahnya menjulur panjang, dan dari tubuhnya terpancar aura kehancuran yang tak dapat dikendalikan. Sang Dewi kini bukan lagi alat kemenangan, tapi badai yang tak bisa dihentikan. Durga memandang dari kejauhan, menyadari bahwa kemenangan ini belum sepenuhnya menciptakan kedamaian. Karena di balik bayangan hitam pertempuran itu, dua sosok raksasa masih menunggu, Sumba dan Nisumba. Dua asura yang kehilangan segalanya, dan kini hanya punya satu hal tersisa, keputusasaan yang akan menyalakan perang terakhir. Setiap kali kegelapan mencoba menelan dunia ini, setiap kali Adharma bangkit melawan kebenaran, maka aku, Sang Adi Shakti yang abadi, akan bangkit kembali dalam wujud-wujud berbeda, demi melindungi mereka yang berjalan di jalan Dharma. Setelah badai perang yang telah menelan segalanya, kini dunia hanya menyisakan hening yang menakutkan. Medan perang yang dulu riuh dipenuhi suara jeritan, kini hanya diam, hanya darah kering dan abu jasad para asura yang menandakan jutaan pasukan Sumba telah musnah. Bahkan Dumaralokana, Kanda, Munda, hingga Raktabija yang pernah menantang kematian, kini telah benar-benar lenyap. Di tengah hamparan kehancuran itu, berdiri dua sosok Raja Asura terakhir, Sumba dan Nisumba. Mereka menyaksikan sisa pasukan yang terbakar habis oleh kekuatan para dewi. Durga, Kali, dan barisan para matrika. Namun dari keheningan itu, lahirlah sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada pasukan apapun.
Amarah seorang Asura muda yang telah merasakan kehilangan segalanya. Nisumba menunduk, lalu mendongak dengan mata merah menyala. Tubuhnya bergetar oleh rasa malu dan dendam yang menyesakkan dada. Dalam satu tarikan napas, ia meledak dalam teriakan yang mengguncang. Ia tidak lagi menunggu perintah ataupun larangan kakaknya. Dengan raungan seperti petir, Nisumba menerjang sendirian. Pedangnya menebas udara dan memercikan api saat beradu dengan Trisula Dewi Maheshwari. Cakra Sudarsana dari Dewi Vaishnavi meluncur memotong udara. Nisumba menepisnya dengan tangan kosong. Petir Dewi Indrani menghantam dadanya, namun Asura itu tetap berdiri tegak, matanya memancarkan api kebencian yang tak bisa padam. Paramatrika mengepung dari segala arah, mencoba menjatuhkannya dengan serangan berlapis, namun tak satu pun yang berhasil. Kini, Nisumba bukan hanya bertarung, ia sedang mengamuk melawan takdirnya sendiri. Melihat Nisumba mulai terdesak oleh kekuatan Paramatrika, Sumba menghunus pedangnya tinggi ke langit. Ia memimpin sisa pasukan Asura untuk kembali menyerbu. Langit menjadi merah darah, bumi bergetar, dan udara dipenuhi bau amis darah dari rasa amarah. Gelombang pasukan iblis menyerang para dewi, laksana samudra hitam yang menelan cahaya. Namun di tengah kekacauan itu, Dewi Durga berdiri tegak di atas singa sucinya. Tatapan matanya yang menyala keemasan menembus kabut, memandang langsung pada Nisumba. Ia tahu pertempuran ini tak bisa dibiarkan berlangsung lama. Nisumba bukan sekadar iblis, melainkan simbol keangkuhan dan keserakahan yang telah menjelma menjadi kekuatan fisik. Ketika dua mata mereka bertemu, alam semesta seolah terdiam. Durga menegakkan tubuhnya, memegang pedang di tangan kanan dan tombak di tangan kiri. Nisumba mengangkat senjatanya tinggi, dan dengan raungan yang memecah langit, keduanya saling menerjang. Pertempuran yang terjadi begitu mengerikan. Tubuh Nisumba terhuyung. Ia mencoba menyeimbangkan diri, tapi Durga tidak memberinya waktu. Dengan kecepatan yang tak kasat mata, ia melemparkan senjata cakra. Cakra itu berputar di udara, memekik seperti badai, dan menghantam dada Nisumba dengan keras. Namun, bahkan dalam keadaan terluka, matanya masih menyala dengan kebencian. Ia berusaha bangkit, senjata itu melesat, menembus dada Nisumba, menyalakan cahaya yang begitu terang, hingga seluruh medan perang terselimuti sinar keemasan. Jeritan Nisumba meraung, suara antara amarah, ketakutan, dan penyesalan. Tubuhnya berubah menjadi abu, beterbangan tertiup angin. Dan dalam sekejap, sunyi menggantikan kebisingan perang. Para dewa bersorak di langit, bumi bergetar dalam kegembiraan. Namun Dewi Durga tetap diam di atas singanya. Rambutnya berayun lembut ditiup angin. Wajahnya tak menunjukkan kebanggaan, hanya ketenangan yang begitu dalam. Karena ia tahu, perang ini belum selesai. Di balik kabut yang belum sirna, masih ada satu bayangan yang menunggu, lebih kuat, lebih berbahaya, dan lebih kelam dari segalanya. Dialah Sumba yang kini datang untuk menantang kekuatan alam itu sendiri.
langkah berat terdengar mendekat, berat, lambat, namun dipenuhi amarah yang membara. Sumba menatap wajah adiknya yang telah kehilangan cahaya kekuatannya. Durga, kau telah membunuh adikku, menghancurkan pasukanku. Kini hadapilah aku, Sumba. Pertempuran pun dimulai. Sumba menerjang dengan kecepatan di luar nalar. Pedangnya yang hitam beradu dengan pedang suci Dewi Durga, menimbulkan letusan cahaya yang menyilaukan mata para dewa. Gelombang energi dari pertempuran itu menyebar menembus Saptaloka hingga alam-alam Patala. Sumba mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia melompat ke udara dan langit bergetar di bawah pijakannya. Durga mengejarnya dan keduanya bertarung di angkasa. Langit menjadi medan perang, petir berjatuhan, bintang-bintang bergetar, dan lautan di bawah mereka bergejolak hebat. Mereka berpindah dari darat ke udara, dari udara ke dimensi yang lain, dari dunia manusia hingga ke dunia para dewa. Tidak ada ruang yang tidak dipenuhi oleh getaran perang itu. Namun seiring waktu, keseimbangan mulai berubah. Sumba mulai goyah. Setiap kali ia menyerang, Durga membalas dengan kekuatan yang lebih besar. Tubuh Sumba dipenuhi luka, tapi matanya masih menyala dengan kebencian dan keangkuhan yang tak mau padam. Dan ketika Durga berdiri di kejauhan, dikelilingi oleh cahaya para matrika yang memancarkan kekuatan surgawi, Sumba menatap mereka dengan mata membara. Ia menyadari dirinya dikepung oleh 7 kekuatan para dewi. Murka dan malu bercampur menjadi satu. Ia mengangkat pedangnya, berteriak dengan suara yang menggetarkan seluruh medan perang. Durga, kau pikir kau menang karena kekuatanmu sendiri. Jangan sombong atas kemenanganmu. Kau hanyalah perempuan yang bersembunyi di balik kekuatan dewi-dewi yang lain. Jika kau benar-benar berani, lawan aku sendirian. Dewi Durga menatapnya dengan senyum samar. Tatapannya menembus hati Sumba. Dan dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru alam semesta, Sang Dewi berkata, "Engkau menantang aku, tapi dari mana engkau datang jika bukan dari dalam diriku? Engkau melawan tangan yang menciptakanmu, mengaum di dalam ruang yang aku ciptakan, dan mengira ada batas di mana aku tak ada di sana." Lalu alam semesta menjawab serentak. Cahaya meledak dari segala arah. Tubuh para matrika, Brahmani, Maheswari, Vaishnavi, Indrani, Kaumari, Warahi, bahkan Kali yang begitu mengerikan, berubah menjadi gelombang cahaya suci. Satu persatu, mereka larut dalam sinar agung, lalu mengalir bersatu pada tubuh agung Sang Dewi. Dan dalam sekejap, seluruh medan perang diterangi oleh satu sosok tunggal, Dewi Durga yang kini telah menjadi Mahashakti, wujud tunggal dari seluruh kekuatan semesta. Dengan suara yang lembut, Sang Dewi menyampaikan kebenaran yang menghancurkan seluruh keangkuhan iblis itu. Sumba, di alam semesta ini hanya ada aku yang tunggal. Segala yang kau lihat, segala yang kau lawan, semuanya adalah bagian dari diriku. Sumba terpaku. Ia tidak lagi berdiri di hadapan seorang dewi. Ia berdiri di hadapan seluruh realitas itu sendiri. Dan dalam sekejap kesadaran itu, seluruh kebanggaan, seluruh kemarahan, seluruh ambisi yang membakarnya selama ribuan tahun, lenyap. Namun dengan sisa harga dirinya, Sumba meraung. Ia menolak tunduk, ia mengangkat pedangnya sekali lagi, dan menyerbu menembus badai cahaya yang memancar dari tubuh Sang Dewi.
Namun kali ini kekuatannya hanyalah ilusi. Durga Mahashakti itu menangkap pedangnya dengan satu tangan, seolah hanya menyentuh sehelai daun. Dan dengan gerakan yang tenang, ia mengangkat senjata sucinya. Senjata itu menembus jantung Sumba. Cahaya kuning keemasan meledak dari tubuhnya. Raja para Asura, penguasa 3 dunia, menatap sekali lagi wajah sang dewi. Lalu sinar matanya padam. Tubuhnya hancur menjadi debu, terurai bersama keangkuhan yang melahirkannya. Lalu, dalam sekejap, kegelapan yang selama ini menyelimuti dunia menghilang. Para dewa yang sejak awal menyaksikan peperangan itu terdiam lalu bersorak. Satu persatu dari mereka meneteskan air mata haru, bukan hanya karena kemenangan, tapi karena mereka baru saja menyaksikan perwujudan tertinggi dari kekuatan semesta itu sendiri. Mereka menaburkan bunga-bunga surgawi dari langit, seolah seluruh semesta turut bersujud di hadapan Sang Ibu Alam Semesta, Dewi Durga. Aura yang gagah dari Sang Dewi kini perlahan mereda. Dari wujud Durga yang agung, ia kembali pada bentuk lembut Dewi Ambika, sumber kasih, pelindung, dan penenang segala jiwa. Beliau menatap dunia yang kini damai. Dan dengan itu, semesta pun bersujud dalam keheningan. Para dewa memuja, alam tunduk, cahaya keemasan melingkupi seluruh jagat raya, menandai berakhirnya perang besar dan dimulainya kembali keseimbangan semesta.